can this game got the previous I don't. Ya gimana orang gak komen? Kami di tengah-tengah Disneyland melakukan ini. Yap, tapi dengan cara ini adalah cara paling adil untuk Anda bisa lihat gimana cara kami merekam. Nah, ini adalah seri Vivo X yang diluncurkan 2 seri berbarengan. Ada yang kecil atau non-pro dan yang pro. Yang kami review ini, yang non-pro adalah jelmaan yang dahulu namanya X200 Pro Mini. Ini ukurannya lebih kecil, tapi ini cabai rawit. Kami sudah tes kameranya dan komparasi dengan buah-buahan. Mungkin akan dibuat videonya setelah ini. Tapi yang mohon komen, biar kami semangat membuatnya. X300 ini banyak ya pilihan warnanya. Yap, ini waktu launch di China. Dan warna yang available di Indonesia hanya 3 ini aja. Yang paling kanan tidak dimasukin. Kalau yang Pro, ada 3. Yang ini namanya Phantom Black, ada Cloud White, dan Dune Brown. Yang Blue tidak dihadirkan. Agak kurang juga sih yang Blue, untung nggak dimasukin. Next, yang paling menarik adalah Origin OS. Yap, dahulunya ini adalah OS Vivo khusus on China. Namun kini sudah global. Jadi Vivo ke depan akan ke Origin. Udah nggak Vantage OS lagi. Ini animasinya super smooth. Kalau dibanding buah-buahan, ini coba kami lambatkan. Lihat, Origin OS smooth sekali. Ada kontrol center baru yang tampilannya ya tahulah mirip apa. Lock screen yang kostumisasinya asik sekali. Ini Anda harus coba sendiri. Ini banyak sekali kostumisasinya. Ini membuat jadi makin seneng pakai handphone ini. Dan yang paling keren adalah flip card. Gambar akan berubah ketika Anda gerak-gerakin. Anda bisa pilih 3 foto yang akan berubah-ubah. Bisa ganti efek transisinya. Ini fitur asik banget sih. Terus Origin OS animasinya juga bertambah. Dan smooth sekali. Dan ketika di-charge, ini benar-benar Origin OS termasuk OS terbaik Android. Dan sekarang Anda bisa kirim langsung ke buah-buahan. Dengan deketin aja. Yap, buah-buahan harus install Vivo Easy Share. Kalau sudah izinkan semua, kalau ngirim foto dan video, tinggal pilih aja, lalu deketin aja. Dan tinggal join. Kekirim dengan cepat. Karena dikirim dengan koneksi hotspot, jadi cepat banget. Dan semua data kekirim semua, termasuk live foto. Live fotonya jalan. SDR foto dan video juga ketransfer. Tidak ada penurunan kualitas. Pun juga, Anda bisa install Office Kit di Windows maupun Mac. Anda bisa kontrol PC dan Mac Anda. Transfer file antara keduanya. Anda copy teks dan screenshot juga tersinkron. Dan Anda bisa remote PC dan Mac Anda melalui handphone Anda. Di mana aja. Serius, ini Origin OS sudah mantep banget. Ada Origin Island yang lebih sempurna dibanding originalnya. Pokoknya Origin bener-bener better dibanding Vantage OS. Nah, sebagai pengguna Vivo X200 Ultra, yap, sampai pecah pun ini masih bisa dipakai. Kenapa pecah? Bisa nonton tombol I di kanan atas. Ini kami masih pakai sampai sekarang dari launch waktu di China. Dan X300 Pro datang, langsunglah switch ke X300 Pro. Memang ada beberapa keunggulan yang menghilang. Tapi jujur, kami tidak akan menyesal. Nanti kami jelaskan kenapa. Secara bentuk, ini perbedaan bentuk X200 Ultra dan X300 Pro. Sayangnya, tombol khususan kamera ini tidak hadir di X300 Pro. Sepertinya akan spesial di seri Ultra aja. X200 Ultra lebih tebal, baik bodi maupun bump. Dan perbedaan dengan generasi sebelumnya apa? X300 Pro lebih mengotak. Dan ada tambahan tombol ini, namanya shortcut button, yang bisa Anda pencet tahan dan pencet 2 kali. Anda bisa set macam-macam dan paling asiknya, bisa di-set untuk aplikasi. Ini mantep sih. Dan bagi pencinta layar rata, ini sekarang udah rata layarnya. Dan back-covernya, X300 Pro pakai unibody 3D glass design. Jadi kacanya terlihat keren sekali, menyatu dengan kamera bumpnya. Dan ini perbedaan ketiga beratnya. Lebih enteng malah dari generasi sebelumnya. Padahal secara baterai, udah 6510 mAh Blue Volt battery. Nah, ngomongin baterai, seperti biasa
biasa, di boxnya diberikan 90 watt Vivo Flash Charge, dan kita start dari baterai 1%, dan ini salah satu fitur Origin OS, Battery Life Extender, di mana baterai 1% masih bisa nelpon hingga 4 menit. Nah, start dari 1%, dan ketika balik di charge, otomatis akan balik ke app terakhir yang Anda buka. Keren banget. Setelah 15 menit, baterai di 31%. Lalu setelah 30 menit, baterai di 54%. Dan full dalam 56 menit 15 detik. Ini mantep untuk ukuran baterai 6000 ke atas. Ini cepat. Dan sekarang Vivo ada bypass charging versi 2 yang coba kami tes. Kalau charge tanpa bypass charging, segini dapat wattnya. Dan kalau diaktifkan bypass chargingnya, yap, inilah fungsi dari itu. Dan USB-nya udah 3.2 Gen 1. Sayangnya bukan Gen 2, jadi speednya 5 gigabit per second. Belum 10 gigabit, tapi masih oke lah. Nah, ngomongin ngopi, yuk kita ke layarnya. Zeiss Master Color Display. Layarnya dibuat oleh BOE. Udah pakai arsitektur terbaru 8T, hingga sangat amat akurat dalam perpindahan refresh rate dan sangat efisien. Ini sih udah sangat amat tidak bisa diragukan soal layarnya. Udah gitu bezelnya rata semua, tidak ada yang lebih tebal dan tipis sekali. Ini kami bandingkan ujung bodi ke layar, Vivo X300 Pro lebih tipis dibanding buah-buahan 17 Pro series. Bisa sampai 1 nits brightness-nya, jadi aman buat mata ketika sebelum tidur. Dan ini hybrid dimming, antara 2160Hz PWM dimming dan DC dimming. Udah gitu ini layarnya terang di terik matahari. Dan kalau dibandingkan buah-buahan, yep, ini benar-benar sedikit sekali perbedaan terangnya. Dan lihat, S300 Pro nge-refresh layar lebih cepat dari buah-buahan, yang dampaknya mata tidak cepat lelah dibanding buah-buahan 17 Pro series. Dan yang paling kami suka, ini pakai Circularly Polarized 2.0. Ini coba pakai kacamata polarized, dan wow, ini beda banget. Kalau yang versi pertama itu, di suatu sudut masih terlihat rainbow, tapi ini benar-benar hilang, mau lihat dari sudut manapun. Dan kami pakai filter CPL di lensa kamera kami. Dan lihat apa dibanding X200 Ultra, ini salah satu alasan kami pindah dari X200 Ultra. Oh iya, ada fitur motion prompt untuk Anda yang suka mabuk darat kalau sambil lihat handphone di jalan. Dan kami mengalami ini. Yap, filter CPL-nya jatuh dari kamera kena X300 Pro. Dan ini tidak pecah, hanya screen protectornya yang rusak. Ini layarnya kuat. Dan kami ke service center Vivo di Central Park, tapi karena pada saat itu device-nya belum dikirim ke pelanggan, mereka belum ada screen protectornya. Tapi kalau Anda beli X300 Pro, Anda bisa ganti screen protector dan casing gratis 2 kali dalam setahun untuk member standar. Kalau Gold bisa sampai 4 kali dong. Dan ketiganya bisa antar jemput device kalau ingin servis. Mantap. Dan ini sudah pakai 3D Ultrasonic Fingerprint versi 2. Mantap. Nah, ngomongin 3D, kita ke performanya. Vivo X300 Pro menggunakan MediaTek Dimensity 9500 pabrikan TSMC N3P proses. Ditambah 1 chip lagi. Nanti kita bahas di kamera. Kita pencet speed up, dia akan clear aplikasi yang tidak dibutuhkan. Lalu kita boost mode. Dan mulai. Dan kami mendapatkan skor Anturu segini. Lalu ini kalau dibandingkan chipset-chipset yang sudah beredar di pasaran maupun akan hadir, dan ini speed baca tulisnya. Dia sudah pakai RAM LPDDR5X Dual UFS 4.1. Ini spek tertinggi saat ini. Ini benar-benar kami pun sekarang jadi ngefans sama MediaTek. Kenapa? Ya MediaTek udah rekat sekali dengan yang punya arsitektur ARM. Yap, ARM sendiri. Kita lagi di demo roomnya ARM nih. Dan dia ngasih lihat feature-featurenya. Dan kita lihat ini handphone apa. Handphone apa kayaknya? Yep, Vivo. Dan sekarang Anda sudah bisa main emulasi game PC GTA 5. Ini bukan yang versi Lite, ini yang versi Legacy. Gila, sampai 60 frame per second loh. Ini di resolusi segini. Yep, dan ini nggak kaleng-kaleng. Serius MediaTek, I'm a fan sekarang. Ya emang agak stutter sedikit ya, tapi setelah ada updatean, sekarang udah lancar dong. Tinggal pakai casing yang ada MagSafe, connect controller, udah, Anda sekarang bisa main game PC di mana aja. Yep, di mana aja. Ini kami airplane mode, masih bisa kan? Tapman sekali. Link controller ada YouTube Shopping di bawah ya. Tapi nggak cuma GTA 5, ini game yang lumayan jadul tapi demanding. Kami setting resolusi ini dengan setting high, sangat amat playable. Tapi Anda membajak kan Mas Mobi? Enak aja, belum tahu GOG ya? Adalah sebuah DRM free game store. Anda tinggal beli gamenya dan tinggal download filenya, lalu impor ke Game Hub.
Tapi soal emulator PC di Android, ini akan kami bahas di video lain ya. Makanya subscribe dan aktifkan lonceng, biar nggak ketinggalan. Dan follow Instagram kami, karena di app ini Anda bisa login Steam dan download game langsung. Kami akan coba-coba game-game Steam yang kami punya. Dan ray tracing pun jalan. Udah gitu kami mendapatkan screen on time segini lagi. Wah, selain MediaTek seperti biasa, Vivo memberikan chip tambahan. Bukan hanya satu, tapi dua. Yes, chip V3 Plus dan VS1. Seperti di X200 Ultra. Namun, karena kedekatan Vivo dengan MediaTek, chip V3 Plus-nya diintegrasikan ke dalam chipsetnya. Dan VS1 tetap di luar. Yang alhasil, ini makin cepat processingnya, hingga bisa menghentikan bola. Anda tinggal aktifkan mode snapshot dan foto aja. Prosesnya benar-benar seperti sulap, benar-benar magical. Butuh proses tapi cepat sekali. Dengan ini Anda bisa gunakan untuk meng-capture kegiatan olahraga atau objek yang bergerak cepat. Buah-buahan? Ya lihat aja sendiri. Ada alasan kenapa kami sebut buah-buahan ini kemahalan. Karena nggak perlu bayar lebih untuk dapat Anda gunakan nge-capture foto maupun video dengan sangat amat baik. Oh, ini nggak burst foto. Yowis, kita sama-sama burst. Dari hasilnya, Vivo X300 Pro menghasilkan lebih banyak penangkapan. Oh, bukan live foto? Yap, ini hasil live foto yang diekspor jadi video di masing-masing device. Vivo lebih banyak frame rate-nya dibandingkan buah-buahan. Dan Anda pun bisa menghilangkan orang di live foto. Ini fitur penyuka live foto pasti berguna sekali. Nah, selain chipset tambahan baru, apalagi yang membedakan dengan generasi sebelumnya? Dan masih banyak yang ragu, apakah harus upgrade dari X200 Pro atau enggak? Ya kita tes aja hasil foto dan videonya. Pertama, ultra wide-nya. Anda bisa lihat hasil fotonya dan kedetailannya. Tapi hasilnya bisa sangat berubah ya. Ini low light dan sekarang high resolution mode 50 megapiksel dan low light-nya. Sekarang kita tes kedetailan perekaman video ultra wide-nya. Lalu low light-nya. Dan lihatlah hasil 4K 60 ultra wide di masing-masing device. Sekarang ultra wide-nya ya, 4K 60 Dolby Vision. Ultra wide 4K 60 X300 Pro benar-benar lancar, nggak ada stutternya sama sekali. HDR dan warna lebih baik, walaupun secara kelebaran agak berbeda ya. Nah, kalau low light-nya macam apa? Yep, sama-sama 4K 60 di keadaan gelap. Walaupun juga secara kelebaran belum bisa selebar X200 Ultra, ini sampelnya. X200 Ultra itu emang ultra wide-nya lebar banget. Namun warna yang dihasilkan tetap lebih natural X300 Pro dong. Kalau kita lihat kedetailan auto melawan buah-buahan Pro terbaru. Ini low light-nya. Kalau sama-sama high resolution. Dan low light high resolution. Oke, sekarang kita ke Disneyland. Ini waktu kami diundang Vivo untuk menyaksikan launching Global X300 series di Shanghai. Dan diajak ke Disneyland. Kita lihat spek masing-masing hasil perekamannya. Secara overall bitrate, Vivo lebih tinggi. Dan media info ini adalah satu kesatuan dengan sampel wide dan televideonya nanti, termasuk low light-nya di sini. Jadi akan sama media infonya untuk low light-nya. Ya memang secara kelebaran belum selebar buah-buahan ya. Lalu kita tes stabilisasi. Nah, kita lihat kalau kondisi low light, keduanya menggunakan konfigurasi auto FPS di 60 frame per second. Dan Vivo lebih tinggi bitrate-nya dong. Tapi di buah, kondisi yang sama sudah turun ke 30 fps. Dan memang di ultrawide Vivo, noise reduction-nya tidak agresif. Namun lihat kestabilan ultrawide-nya di low light. Yap, gimana kedetailan perekamannya? Dan low light-nya? Nah, sekarang ke kamera wide-nya. Kita cek kedetailan wide-nya ketika auto. Dan ini low light-nya. Lalu high resolution.
dan low light-nya. Dan kalau dibanding buah-buahan, low light-nya, coba high resolution, dan low light-nya. Nah, sekarang videonya. Nah, kamera wide-nya Vivo X300 Pro ini mendapati rating SIPA 5.5. Apa itu SIPA? SIPA atau CIPA singkatan dari Camera Imaging Product Association, adalah asosiasi internasional asal Jepang yang menstandarisasi rating performa sebuah kamera. Biasa dikenal rating untuk ketahanan baterainya, namun SIPA juga merating seberapa stabil sebuah kamera dan lensanya. Nah, Vivo X300 Pro ini mendapati skor 5.5. Yang menurut hasil tes kami, ini adalah kamera smartphone terstabil untuk kamera wide-nya yang pernah kami tes. Anda bisa lihat sendiri berapa lebih minim jitter dari sensor shift. Yap, kita lambatin biar Anda bisa lihat. Vivo benar-benar udah makin baik lagi dalam pemvideoannya. Kita lihat kedetailan perekaman video kamera wide-nya dengan generasi sebelumnya. Sekarang low light-nya. Nah, sekarang kita bandingkan 8K lawan 8K-nya. Oke, sekarang lawan buah-buahan. Lalu low light-nya. Nah, 8K memang tidak bisa aktif Dolby Vision. Tapi lihat kedetailan yang dihasilkannya. Hari gini belum bisa rekam 8K. Nah, gimana kalau pakai lock? Kita lihat, seperti yang Anda lihat, ini adalah lumetri scope. Semakin tipis, berarti itu semakin flat. Dan ini improvement dibandingkan generasi sebelumnya. Kita lihat perbedaan kedetailannya. Yap, ini Vivo Lock lawan ProRes RAW. Sebagai gambaran, ini lawan V-Lock-nya Lumix X5 Mark II, kamera top down kami. Kalau dikasih LUT, ini udah terlalu teknis. Dan kami pun bukan seorang colorist profesional. Namun kami merasa lebih mudah menghandle warnanya di lock-nya Vivo dibanding buah-buahan. Namun sayangnya, Vivo belum chroma subsampling 4:2. Masih 4:0 ya. Tapi ya, kalau Anda pelajari soal itu, buat Anda yang bukan profesional, maka tidak akan terpengaruh. Vivo X300 Pro masih bisa digrading dengan sangat baik dan mudah. Juga, Anda bisa rekam 4K 60 dengan Dolby Vision aktif dan pindah-pindah kamera. Dan kalau pakai lock, Anda juga bisa rekam di ketiga kameranya sampai 4K 60. Kalau naik ke 4K 120, hanya bisa di wide dan tele. Untuk portrait mode, kami menyadari kalau ada proses lebih pada muka subjek. Ya, mungkin ini karena software awal. Mudah-mudahan ini bisa dibenahi. Namun tetap, kamera telenya untuk ambil portrait nggak bisa diragukan sama sekali. Namun Anda bisa foto dengan pencahayaan mentah, jadi hasil cahayanya tidak diproses. Sayangnya, mode ini hanya di foto aja, nggak bisa di portrait mode. Dan Vivo X300 Pro punya flash yang capable untuk scene ultra wide, wide, dan tele dong. Jadi ini flashnya fleksibel, dan ada portrait mode yang pakai mode CCD. Dan telenya tetap bisa ambil makro dong. Ini kami suka sekali. Benar-benar periskop yang sesungguhnya itu wajib bisa ambil makro. Ya, makanya buah-buahan kami bilang kemahalan. Nah, untuk mendukung itu, kami bandingkan dengan buah-buahan Pro terbaru, yang dimana dia sangat senang dengan semut-semut. Hingga hasilnya dikerubunin semut. Sedangkan Vivo X300 Pro sangat amat bisa terpakai hasilnya. Dan khusus dalam kondisi konser, Vivo ada Stage Mode, yang otomatis menyesuaikan kondisi cahaya perkonseran, membuat hasil foto dan video konser lebih baik. Yang lucunya, dengan Stage Mode video, animasi perpindahan lensanya diperhalus. Ya, walaupun belum selambat buah-buahan, tapi ya tidak terlihat jedak banget ketika pindah kamera. Yep, Anda bisa pakai Stage Mode agar animasi perpindahan antar lensanya jadi lebih smooth. Dan Anda bisa dual video di mode ini. Jadi Anda bisa rekam reaksi Anda di konser tersebut. Anda bisa pilih pakai kamera apa aja untuk dual videonya. Kita coba lensa telenya.
Kok nggak mau pindah? Nah, pindah. Tadi ngebug. Oke, ini 3,5 kali lawan 4 kalinya. Cukup jalan aja udah tahu kestabilannya bagusan mana. Dan lagi, Anda bisa pakai lensa tambahan Zeiss Teleconverter ini. Ini bagi pecinta perkonseran, wajib punya sih. Ini pembuatnya PG Whitepack lagi. Dan di China, jual kitnya buat yang non-pro. Ya, Anda bisa impor sendiri sih kit buat non-pro-nya ini. Vivo bener-bener sih. Yang kecilnya pun tidak dilupakan. Kamera periskopnya dengan tambahan lensa ini, Anda bisa bidik sangat dekat artis kesukaan Anda. Dan nggak perlu bawa kamera gede-gede. Dan yang membuat kami takjub, yap, rekaman mic-nya sangat amat baik dong. Suatu hal yang nggak banyak orang tahu. Oh iya, hasil foto dan video konser kami taruh link di deskripsi untuk Anda bisa download dan nikmati hasilnya dengan resolusi full. Ya, semoga Anda bisa tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum. Apalagi nge-share video ini ke teman-teman Anda. Dan tetap ada fitur vocal enhancement di videonya yang perbedaannya. Oke, ini sampel suaranya kalau nggak pakai vocal enhancement. Ini pakai vocal enhancement. Ini vocal enhancement nyala, gimana suara itunya masih kedengeran atau enggak, kita matiin lagi. Nah, ini nggak pakai vocal enhancement. Ini masih 1 kali, masih bisa dilebarin lagi. Ini improve banget ya kamera depannya. Dynamic range-nya, wow, nice. Oke, ini kamera depan Vivo X300 Pro 4K 60 Dolby Vision Active. Dan ini iPhone 17 Pro Max. Ada lagi fitur lucu, Anda bisa ganti background yang menjadi macam-macam musim. Ini diproses butuh koneksi ya, dengan sistem berurutan macam ini. Tapi asli, ini fitur bisa untuk lucu-lucuan sosial media Anda. Nah, yang paling baru, Anda bisa rekam potret video di 4K 60. Ini benar-benar handphone pertama yang bisa rekam konfigurasi ini. Terlihat kalau dibandingkan dengan buah-buahan Pro terbaru, terlihat starternya. Karena video YouTube ini 60 frame per second. Ada lagi. Ini adalah handphone pertama di dunia yang bisa rekam 4K 60 potret video dengan beauty. Yep, baru Vivo X300 Pro yang bisa melakukan ini. Ini kalau beauty dibandingkan buah-buahan Pro terbaru. Namun, ketika Anda merekam, memang dia butuh diproses terlebih dahulu. Kalau Anda tidak tap ini, maka videonya hanya Full HD aja. Ketika selesai prosesnya, yep, beneran 4K 60 dong potret videonya. Ini kami lambatkan 2 kali. Vivo emang paling gokil. Namun kekurangannya, tidak bisa aktifkan HDR ya ketika potret video. Ya itu aja sih kurangnya. Dan tanpa potret video pun, ini hasil natural bokeh dari kamera telenya Vivo X300 Pro. Yap, kamera Vivo ini benar-benar dimantapkan lagi untuk video. Apalagi kamera depannya. Kalau Anda sudah nonton video review Xpeng X9 bersama Kocut, tap tombol di kanan atas. Yap, itu video di dalam mobil pakai kamera depannya Vivo X200 Ultra. Dan ini, Vivo X300 Pro lebih baik lagi dari X200 Ultra. Hasil kamera depannya bahkan lebih lebar lagi dari X200 Ultra. HDR videonya juga kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Bahkan kemarin di Vivo Indonesia, shoot live launchingnya pakai Vivo X300 Pro dong. Pun juga pas awal launch di China. Gokil ya? Overall, semua kelebihan dan kekurangan sudah kami tuangkan di video ini. Secara foto dan video pun, ini amat bisa diandalkan. Anda nggak perlu harus mengandalkan satu brand yang itu-itu aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, speakernya. Yuk kita dengar. Tidak terlalu berasa, hanya speakernya. Namun vibration motornya sekarang, wah, ini sangat amat signifikan. Anda pun bisa set level vibrasinya sebesar apa. Dan Anda bisa perhalus lagi. Ini bedanya.
Nice kan? Terus chipsetnya pun sudah sangat amat baik di performa maupun pemrosesan gambar dan videonya. Sudah tahan debu dan air dengan dual IP rating. Selebihnya bagi Anda yang tidak pakai buah-buahan dan membutuhkan pemvideoan handal, atau baru mau beli buah-buahan, Vivo X300 Pro bisa rekam slow motion 4K 120 pakai kamera telenya. Buah-buahan hanya terbatas pakai kamera wide aja. Ya bisa pakai tele, harus turun ke HD dan nggak aktif HDR-nya. Jadi Anda bisa rekam kejauhan dengan perlambatan 4 kali. Dan bisa untuk makro dong. Atau pakai Zeiss teleconverter sambil rekam konser. Pun juga kalau mau 240 frame per second atau perlambatan 8 kali, bisa turun ke Full HD. Dan sudah pasti lebih minimal flare-nya. Yap, kami sangat rekomen Vivo X300 Pro ini untuk Anda gunakan keseharian, karena kami pun juga begitu. Dan seperti Mas Joko Anwar bilang, Ini Vivo bagus banget. Percaya deh. mohon dukung kami untuk membeli dengan shopping di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel kami Motovi dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.